Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dwiani dari Politeknik Negeri Subang D3 Agroindustri dengan nomor pokok mahasiswa 10307049. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Cakda S, SH, MH, MIP, MA. Buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Bab 3 memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab 4 Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 6 memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 7 memahami demokrasi Pancasila. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan bab 10 tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 1 menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang mempunyai 5 landasan, yaitu landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, serta kultural. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah landasan sosiologis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan kultural merupakan pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Selanjutnya adalah landasan filosofis, merupakan pengguna hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup filsafat hidup berbangsa. Pada rumusan Pancasila mempunyai 4 rumusan, yaitu secara etimologis, terminologis, historis, dan filosofis. Sedangkan tujuan dari pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi yaitu tercapainya pemahaman mengenai Pancasila, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Pancasila merupakan simbol cermin kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Dengan itu, lambang negara yaitu Pancasila menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpihan sejarah Nusantara yang beragam sebagai NKRI yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam Sidang Kabinet RIS atau Republik Indonesia Serikat. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Istilah filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berasal dari 2 kata, yaitu philein yang berarti mencintai dan philos berarti teman. Definisi filsafat merupakan sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. Sistem filsafat mengandung beberapa landasan, diantaranya ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bab 4. Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Sistem nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sistem etika merupakan pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku yang baik. Sedangkan sistem norma adalah kaidah atau petunjuk hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab ini menjelaskan tentang hakikat-hakikat nilai yang terkandung dalam Pancasila. Isi arti muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya, rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pada bab ini menjelaskan tentang ideologi bangsa dan negara yang dimana memiliki makna sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita-cita, harapan, serta pemikiran bersama menjadi sifat dasariah dalam kehidupan bernegara. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional antara lain, pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Integritas nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayah mengintegrasikan, berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada bab 8 menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang sudah kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara yang menganut negara hukum dan mendasarkan atas kodrat dan fungsi dasar pada manusia. Pada dasarnya, hak asasi manusia merupakan hakikat yang mempunyai hak kodrat secara inheren. Tentunya sudah sangat melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan ke muka bumi. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara yang saling berhubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 10 menjelaskan tentang paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma sendiri yaitu asumsi dasar dan teoritis yang umum bersumber dari hukum penerapan, pengetahuan, dan karakter ilmu. Proses tatanan masyarakat di dunia ini tidak hanya dalam satu bidang saja, akan tetapi menjelajah ke berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, dan bidang-bidang lainnya itu adalah pengertian dari globalisasi. Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun Leicester yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti ini, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan
Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, kemudian disusul dengan pembahasan memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai nilai etika dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya, dibahas ihwal hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai penutup, disajikan refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Buku ini dapat dibaca oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan pula sebagai bahan bagi para pengajar pendidik Pancasila. Buku ini pun dapat dibaca oleh para praktisi dan birokrat untuk memperkuat basis ideologi kebangsaan yang bersinergi dalam membangun peradaban bangsa secara paradigmatik dan aplikatif serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila.